gila ya, tiba-tiba yang kita masih ketemu di titik balik perubahan. Sebelum kita mulai kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam titik kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin program kita dan hari ini kita nanti habis ini ada kelas Kawru Jiwa ya, tapi itu grup terbatas. Kemudian nanti malam itu ada sesi transendensi ya, atau kelas kesadaran ya. Kelas kesadaran dalam bahasa Munah, tema besarnya minadzulumat ilan nur, tetapi itu akan menjadi sesi-sesi transendensinya orang Munah. Meskipun begitu, tetap saja kelasnya itu menggunakan dua bahasa ya, di bahasa Munah sama bahasa Indonesia, jadi bisa tetap diikuti ya. Umum ya. Ya, bisa tetap diikuti. Mungkin juga menceritakan konsep-konsep kesadaran, konsep ilmu ya. Itu juga mungkin belum bisa dipahami oleh orang sana. Jadi emang sebaiknya dua bahasa gitu ya. Karena orang sana kan udah terbiasa. Orang Munah itu enggak ada buku pelajaran apa itu dengan bahasa Munah, enggak ada. Satu-satunya buku paling ya kamus. Artinya kosakatanya itu belum diolah menjadi budaya literasi gitu ya. Nah, hanya tradisi tutur. Nah, ini kita Indonesia suku-sukunya itu belum meningkat dari tutur ke tulis, belum meningkat. Dari tutur ke tulis itu masih jauh. Soalnya apa yang mau ditulis gitu. Bingung. Karena masih minder gitu ya. Masyarakat kita itu bukan kurang pengalaman, cuma banyak mindernya aja. Karena penyakit xenosentris, bahwa yang terbaik itu hanya dari dua kawasan, Eropa dan Timur Tengah. Itu hasil pendidikan yang ditanamkan ke masyarakat kita oleh kaum intelektualnya sendiri gitu ya. Akhirnya kita untuk mengungkapkan pengalaman itu harus panjang waktunya. Kenapa? Harus belajar grammar bahasa lain dulu. Harus belajar budaya lain dulu. Itu yang bikin habis umur. Bikin habis umur. Kita mesti harusnya itu mengembangkan budaya ya. Kita tulis saja dengan pola pemikir kita, pola rasa kita saja. Kenapa kita harus pergi jauh hanya untuk mengungkapkan katoka yang sudah ada pada diri kita. Nah, inilah salah satu problem besar dalam bangsa kita itu, sudah bertahun-tahun dijejali bahwa bahasamu itu tidak layak, nggak boleh kamu tampilkan. Orang kita itu kalau nyebut nama-nama organ tubuh manusia itu pakai bahasa lain. Kalau pakai bahasa daerahnya jorok katanya. Tapi kalau pakai bahasa lain itu canggih. Bagaimana coba kayak begitu? Ya kan?
Kalau pakai bahasa daerahnya jorok. Tapi kalau pakai bahasa Inggris itu canggih. Nah, mulai kelihatan lagi penyakitnya kan. Mulai kelihatan. Secara emosional tuh memang apa ya? Dibikin tidak layak gitu. Dibikin tidak layak. Dan itu termasuk sebenarnya penyakit dalam kebudayaan. Dan penyakit ini jangan harapkan orang lain yang sembuhin gitu. Harus disembuhin sendiri. Seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Dalam proses pencarian spiritual, orang ingin menemukan apakah yang disadari itu dan memiliki kewenangan untuk merasakan eksistensi keakuan atau kualitas keakuan daripada aku yang terbatas atau yang spesifik sebagai aku. Dalam proses pencarian spiritual, orang ingin menemukan apakah yang disadari itu. Jadi pilihannya itu kamu punya aku sendiri atau kamu merasakan eksistensi dari kualitas keakuan. Itu pilihannya. Ya, milih kualitas keakuan aja. Karena yang punya aku itu hanya yang mutlak. Gitu aja. Yang punya aku hanya yang mutlak, jadi kita hanya rasa kesayaan saja. Bukan saya. Seperti itu. Semua pendekatan mental terhadap definisi dari kebenaran akhirnya dikonfrontasi oleh pentingnya membuat lompatan paradigma dari abstrak ke pengalaman, dari abstrak ke eksperimental ya. Ini penting ini, abstrak ini kan ke dimensi keempat. Sementara eksperimental, pengalaman langsung, being, itu mulai dimensi kelima. Dan dari anggapan objektif ke subjektif yang radikal. Nah, masalahnya kan adalah lompatan paradigma abstrak aja kita itu nggak sampai jiwanya. Nggak sampai kan. Jadi kita lebih, masyarakat kita itu lebih banyak di, kan begini, perseptual mind, persepsi. Kemudian reseptual mind. Nah, kita itu reseptual mind. Ciri-cirinya, contohnya. Biar itu reseptual mind. Ini kita pernah bahas dulu 2019. Kemudian ada konseptual mind. Konseptual mind itu ini baru abstrak gitu. Lalu ada no mind. No mind inilah yang disebut zikir, bersaksi atas kehadiran. Bukannya no mind kok, mboh nggak ada apa-apa. Itu keliru lagi. Masyarakat kita itu masih di sini, reseptual mind. Belum ada konseptual mind. Belum jauh ini masyarakat Singapura 400. Kita pun tuh dimensi keempatnya masih banyakkan soal positive thinking. Ya, dimensi keempat kan
banyak tahapan juga di sini. Masih positive thinking. Kalau di sini tidak positive thinking lagi, tapi sudah rational thinking, akurat thinking. Nah, itu baru Jos. Rasional dan akurat thinking. Problematiknya adalah pengembangan diri kita itu selalu mengunggulkan ini nih lah. Itu juga ini kebutaan dimensi di kalangan masyarakat kita di dunia pengembangan diri. Sehingga kemudian tuh kalau sudah positive thinking itu pokoknya nanti kaya sendiri. Tidak begitu jalan cerita dunia ini. Jalan cerita dalam dunia ini itu diatur berdasarkan hukum rasional. Untuk publik itu gitu. Jadi antara positive thinking katakan sama positive feeling. Nah, positive feeling paling 350. Setelah itu baru rasional akurat. Makanya kenapa Barat majunya mereka itu di rasional akurat. Ketika mereka ngomong, mereka nggak ngomong lagi soal positive feeling. Mereka lebih banyak ngomongin sekarang itu pure consciousness. Baca aja buku-bukunya. Siapa itu? Joe Dispenza. Apa masih ngajarin positive feeling? Enggak lagi. Ngajarinnya ke pure consciousness. Ngajarinnya ke sana. No mind, no feeling pokoknya tuh kan. Kenapa? Hadir langsung. Present moment. Nah, orang sana udah ngajarin present moment. Nggak ngajarin lagi soal positive thinking, positive feeling. Itu udah kuno, itu zamannya Dale Carnegie. Saya SMP itu udah baca Dale Carnegie, David J. Square, gitu-gitu. Maxwell, itu udah. Itu zaman tahun eranya siapa tuh Think and Grow Rich tuh Napoleon Hill ya. Itu zaman-zaman dulu. Sekarang tuh eranya present moment gitu. Ini present. Kehadiran langsung. Kita masih mau positive feeling, akhirnya ke pantai terus biar positive healing, positive feeling gitu. Kita masih mau main bergerak dari negatif ke positif ya kan. Masih belum utuh positif dan negatif itu. Kita masih berusaha keluar dari kenegatifan. Belum benar-benar present. Nah. Jadi kalau hanya positif thinking, positive feeling, ya itu baru di sini posisinya tuh. Ya. Bukannya buruk, enggak. Kita tempatkan dia biar kita ini jelas. Biar kita itu jelas. Sini baru rasional akurat. Makanya kenapa sistem kenegaraan itu tidak dijalankan berdasarkan prinsip positive thinking dan positive feeling. Ya karena itu hanya untuk pribadi yang masih berusaha mencari kesembuhan. Belum tumbuh. Seperti itu. Oke, ya itu. Apa namanya itu? Ya kritik lah. Kita selalu kan tiap pagi itu ada ya autokritik ya. Autokritik. Yang nggak boleh itu kritisisme. Yang boleh itu kritikwe. Kalau bahasa Inggrisnya gitu. Kita itu kritikwe. Kita distingsi dulu
Tidak ada yang dibuang. Bukan kemudian, oh Bang Asal berarti anti positive thinking. Bukan, ini loh tempatnya. Kita nggak ada lagi kok. Kita semuanya pakai interval. Nggak ada lagi nominal-nominal bahwa positive thinking lebih tinggi dari positive feeling. Enggak. Itu adalah ada tempatnya sendiri-sendiri. Itulah gunanya pemetaan. Gunanya pemetaan. Jadi kita nggak, ya memang di sini tempatnya gitu. Dan kita tidak boleh berhenti hanya sampai pada positive feeling. Dan kita akan membangun budaya rasional dan akurat thinking setelah pendasaran diri selesai. Ya, itu kita akan punya budaya itu. Dan kita udah mau mulai ini ya, nanti malam pokoknya. Kita gas. Kita gas. Seperti itu. Oke. Jadi yang disebut dengan pengalaman dimensi 5 ini adalah pengalaman kehadiran. Syarat bersahadat kehadiran. Nah, syarat bersyahadat. Itu hadir. Itu intinya. Dan itu adalah pergeseran yang radikal. Jadi orang mampu bersahadat itu sudah puncak dari evolusi jiwa itu. Jadi mampu bersahadat itu adalah puncak dari evolusi jiwa. Setelah itu baru persahadatannya itu harus ditulis, harus dilaporkan. Nah, disitulah kemudian itu puncak dari evolusi nalar. Nalar itu harus rasional, akurat. Dan itu harusnya orang-orang Toriko memperlihatkan kualitas itu. Jangan lama-lama di positive thinking, positive feeling. Karena itu baru ya penguatan biar bisa sembuh, biar bisa tiba. Makanya dalam bahasa Muna 500 ini rato itu telah sampai pada persaksian, alam persaksian pertama. Yang dipersaksikan pertama apa? Keutuhan dirinya. Sini nih. Keutuhan dirinya. Sendiri. Di sini baru keutuhan dirinya. Keutuhan dirinya dengan seluruh manusia. Di sini keutuhan dirinya dengan semesta. Di sini keutuhan dirinya dengan sang mutlak. Sesahadatlah dia. Jadi mulai dari sini sahadat-sahadat nih. Tapi objek atau subjek yang disahadatkan itu berbeda-beda. Di wilayah 400 inilah, ini wilayah publik. Jadi nggak bisa wilayah publik itu diselesaikan dengan 350. Tapi aku nggak merasa apa-apa itu ya, tapi kamu melanggar lalu lintas. Itu garis tuh udah lewat tuh. Harus rasional dan akurat. Garis udah lewat. Tapi kan nggak ada apa-apa, Pak. Saya nggak nabrak orang. Ya, silakan bela dirimu di pengadilan. Silakan bela diri di pengadilan. Jadi gitu. Kemudian, oke ya, jadi apa yang disebut dengan subjektif radikal itu bukan yang emosional. Subjektif radikal ini mampu bersaksi. Present. Jangan dianggap orang zikir itu kegiatan kecil. Wah. Seperti itu. Jangan dianggap kegiatan kecil.
Selalu tanya berapa kali Bang. Nah, reseptual main lagi kan. Tapi itu penting. Tapi jangan di sini terus. Naik dong ke no main gitu. Ini bukan kita ini tidak boleh, ini rendah bukan, Kak. Tapi ini jangan di tahapan ini. Ini itu buat anak-anak reseptual thinking ini. Jadi kita sebagai komunitas spiritual, komunitas Toriko, kita mesti berjuang. Ini loh Toriko yang very high in the sky gitu. Bukan Torikonya anak-anak gitu kan. Berapa kali harus duduknya menghadap rapi, bajunya ini, itu reseptual semua itu. Masih harus di ini. Terus jempol kirinya di mana Bang? Itu masih harus. Itu masih reseptual. No mind. No mind itu hadir di mana-mana. Dimanapun dia hadir, ya dia hadir. Demo. Dia hadir dengan kesadaran itu. Jadi kita itu masih seputar di sini. Masih seputar di sini. Belum sampai konseptual. Dan ini semua di bawah 200. Ini namanya lower mind. Lower mind. Oke, jangan dibaca lawyer. Nah, ini bahaya. Ini lain lagi. Ini nanti ketemu sama Hotman Paris kalau lawyer mind. Gitu. Seperti itu. Kalau konseptual itu udah abstraksi gitu ya. Udah abstrak. Nggak usah tanya contoh. Oh itu begini berarti begini. Karena kenyataan itu, abstrak pun itu belum sampai pada kenyataan. Apalagi reseptual perseptual itu udah sampai. No mind itu sudah hadir langsung. Nggak boleh diwakili. Hadir langsung. Nggak boleh diwakili. Jadi jauh lebih tinggi. Mestinya ini kualitas manusia Indonesia ini. Manusia Indonesia ini kan pasti punya jikir-jikir ini kan. Kalau dilihat itu, barang yang paling banyak di rumahnya pasti tasbih sama songkokopia. Sama jilbab. Ya kan? Tapi itu harus dinaikin lagi. Seperti itu. Kita perlu itu. Apalagi kita ini kan umat beragama. Umat beragama harus memperlihatkan the best. Dalam hal kemampuan mengelola kesadarannya. Orang beragama kok abstract thinking aja nggak ngerti. Ini gimana ceritanya? Sekarang kita tuntaskan. Orang beragama itu dari sini hadir langsung, lalu kehadirannya itu dia laporkan dalam sistem konseptual mind, dalam sistem abstrak. Itu baru Profesor aja, baik keren ini mau beragama lah. Kenapa? Laporannya aja loh. Otentik, unik. Otentik, unik. Tapi kan selama ini agama ini apa ya? Orang-orang beragama ini enggak sadar bahwa apa sih, apalagi orang Islam. Orang Islam itu kewajibannya itu bukan hanya sholat, diwajibkan juga berilmu. Itu loh, cari ilmu itu wajib. Tapi kalau dia katakan nggak puasa itu merasa bersalah gitu. Tapi bodoh 50 tahun tuh udah merasa bersalah. Ini nih pola-pola dakwah kita yang masih belum holistik. Harusnya kalau nggak baca buku sehari itu sama bersalahnya ketika katakan tuh nggak puasa atau nggak sholat. Ya kan? Cari ilmu itu kan wajib. Kewajibannya itu adalah mencari ilmu. Gitu. Positive thinking ya pengumpul quote ya bagus lah Mas. Ya kalau positive feeling itu pengumpul yang sevibrasi. Oh kalau hadir dia mau sevibrasi mau enggak
dia rujak pokoknya tuh. Dia sublimasi sehingga terjadi penyatuan Pak. Gitu. Salah satu kelemahan kita itu dalam pola dakwah itu ketika tidak ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Dia diwajibkan, itu wajib kan? Diwajibkan. Jadi nggak boleh nggak nuntut ilmu. Harusnya itu merasa menyesal, merasa, aduh saya ini belum lengkap beragamanya karena nggak punya spirit untuk mengalim. Nah, seperti itu. Jadi ada tahapan dalam berilmu itu. Pertama kan belajar ilmu. Yang kedua mengetahui ilmu. Yang mengetahui ilmu ini yang bisa mengamalkan. Kan gitu. Anggaran belajar untuk ilmu aja nggak ada kok. Yang ada itu anggaran nanti akhir tahun kemana ini? Kita beri berapa ton kembang api. Tuh begitu lagi dia anggarannya. Ya kan? Jadi belajar ilmu dulu. Ini tahapan kan. Lalu mengetahui ilmu. Yang mengetahui ilmu inilah yang bisa praktek. Kalau belajar ilmu itu kan belum bisa dia kan. Masih belajar konsep-konsep. Belajar ilmu saja itu anggarannya harus besar. Nggak bisa kok anggaran buat makan soto lebih banyak dari buat beli buku. Itu nggak bisa. Itu berarti kita sama dengan sapi itu. Anggaran untuk makanan lebih banyak daripada anggaran untuk ilmu. Jangan jadi kutu buku, Pak. Jangan jadi kutu buku. Ya. Ini istilah lama ini, kutu buku gitu kan. Kita jadi berilmu itu wajib kok. Gimana kok ada kita ini mewajibkan berilmu itu sudah tidak terdengar lagi ceramahnya. Soalnya apa? Kasihan masyarakatnya nanti udah stres, suruh belajar ilmu nanti. Lah kewajiban agama, nggak usah beragama kalau anti dengan belajar. Itu baru belajar ilmu, belum mengetahui ilmu. Mengetahui ilmu ini harus dengan proses tazkiyatun nas, bimbingan mursyid, bimbingan guru. Gak bisa sembarangan. Karena mengetahui ilmu. Belajar ilmu satu hal biayanya banyak. Mengetahui ilmu pun juga ini harus butuh proses. Proses. Nah, ilmiah dan amalia, Jos. Harus punya semangat. Kita enggak bisa kok berkelompok itu hanya untuk makan sop kambing, sate kambing, potong lagi. Enggak bisa. Makan buku kita sekarang. Semua buku kita lahap, nggak ada urusan. Buku bahasa Jawa, ayo. Bahasa Inggris, ayo. Bahasa Muna, ayo. Kenapa sih? Ya kan? Oke itu ya. Jadi ini kita kritisi, terutama orang Muna. Orang Muna ini, waduh. Perlu perpustakaan itu, perpustakaan besar. Dulu saya setengah mati nyari, nggak ada perpustakaan. Perpustakaan sekolah isinya buku-buku tahun 60, masih ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Aduh. Seperti itu. Jadi ini kita sedikit kita harus tahu tahapan, mau dibawa kemana masyarakat kita ini. Sekolah kita tidak mencetak, tidak mampu menumbuhkan masyarakat kita ke level konseptual main, tidak mampu. Semua reseptual. Reseptual itu dihafal untuk dipindahkan dari buku diktat ke lembaran jawaban. Itu reseptual main semua itu. Ini dulu kita pernah bahas ini ya, kita pernah bahas. Mungkin Mas Salim yang ingat, yang lain nggak ingat.
Harus dipanasin setiap pagi nih Bang. Oke lah, kita jadi kompor aja lah pokoknya. Lumayan ini, mumpung ini pesertanya udah kayak Roko Samsu, 2, 3, 4. Pasal 5. Harusnya itu 2, 3, 4, 5. Itu baru ini. Ini 2, 3, 4. Itu aja. Ini semua YKD saya lihat ini. Ini luar biasa. Ini harusnya ini YKD diberi apa ya? Diberi semacam apalah. Gratis tol selama setahun oleh negara. Belajar terus dia. Saya lihat YKD lagi, YKD lagi. Orang Muna itu pun orang YKD juga. Astagfirullah. Nah, ini negara harus memberi apa gitu penghargaan kepada YKD ini. Setiap hari loh. Luar biasa. Gratis tol lah. Ke Semarang. Gratis tol ke Semarang. YKD. Di mana-mana YKD. Orang Muna yang ikut belajar kesadaran juga orang YKD. Waduh. Ini Indonesia ini udah milik YKD lah. Yang belajar tiap hari ya kan. Dan itu rutin dia. Dan sudah menjadi wabah. Di tiap daerah, tiap surau. Yo kelas, yo kesadaran, yo progresif, yo. Itu keren banget itu. Ada tiap Jumat di Wonoasi. Wonoasi itu mana ya? Probolinggo kali ya. Semalam Pak Rido ini Bang hasil. Tolong diukurkan progresifnya. Yang belajar 120 orang. Astagfirullah. Ini ya waduh. Luar biasa antusiasnya. Orang-orang tua gitu. Itu kewajiban agama itu belajar. Jangan mau diwajibkan kurikulum agama. Oke ya, tuh. Nah, ini dipegang, ini Mas Imam, pemetaannya ini. Dipegang. Nah, reseptual, konseptual, no mind. No mind itu zikir maksudnya. Zikir. Kenapa kok kita no mind itu diterjemahkan yang lain? Enggak zikir. Tapi orang Muna udah mulai ini ya, udah mulai bangkit ya. Udah mulai bangkit, dikompori sama YKD. Alhamdulillah, kelas nanti malam itu ada sambutan dari PLT Bupati, bayangin. Ya. Yang kompori YKD. Yang kompori gitu. Aduh, dibikinin grup orang Muna. Harusnya begitu memang tuh. Jadi kelompok-kelompok torika itu adalah mesin transformasi, mesin peradaban. Ayo aja. Kan mereka nggak digaji. Jalan sendiri, sewa kamera, ya kan? Beli bensin jalan sendiri, itu baru orang. Nah, yang begitu tuh yang harus kita perlihatkan. Nih loh, orang torika itu tidak perlu nunggu APBN. Tidak perlu. Terbiasa mandiri. Ya kenapa? Lillah peragaan kehadirannya. Ada nunggu-nunggu APBN. Kita jangan kayak spirit PNS. Kalau nggak ada APBN ya udah mangkrak. Enggak. Orang toriko berjuang. Lillah. Keren. Semangat saya itu. Jadi kepingin. Ini. Jadi kepingin muji aja. Memang harus dipuji kayak begitu itu. Gerak gitu. Bagaimana ini? Orang beragama kok hidupnya bukan ekonomi ya, batinnya reseptual mind ini kan sakit ini, sakit. Ya perlu betul tuh kita ya hidup YKD lah ya, kita udah pas. Tuh nanti saya ini, waduh kena nih PNS. Soalnya gerakannya itu, wah, kita optimis melihatnya itu bangsa ini. Ya walaupun tidak banyak, artinya belum sampai jutaan, tapi optimis karena ada pergerakan, mesinnya hidup gitu loh. Masing-masing beli iPad, ya Bang Denny udah beli iPad, Mbak Oni udah kencang itu, wah gas. Ya,
Jadi beli iPad bukan untuk ini mereka, bukan untuk game, untuk ngajar. Luar biasa. Jayalah ya Kak, kita perlu semua itu ya. Memang ya mesin penggerak peradaban. Gimana ini? Sataria gimana ini ya? Kurang banyak. Kurang banyak. Kan begitu, Eropa dulu itu majunya itu karena ada kelompok-kelompok yang kayak YKD ini. Mereka di warung kopi bahas. Akhirnya menjadi gerakan cultural movement. Gerakan kultural. Dan memang ibadah yang paling tinggi, amal yang paling tinggi di bumi ini adalah itu membuat kebudayaan. Karena kebudayaan itu dia menjadi ruh zaman, kan gitu. Ruh zaman itulah yang menjadi dasar perilaku. Bayangin kalau ruh zamannya ilallah, wah itu abadi. Dasar perilaku kan. Dasar perilaku kolektif itu ruh zamannya. Apa ruh zaman? Nanti kita bahas nanti di kelas Muna nanti malam. Siapa yang bikin ruh zaman? Itulah yang dapat amal jariah. Itu harus diperjuangkan gitu. Jangan hanya aku di dunia, yang penting istri tidak ngomel. Nah, istri lagi yang dijadiin patokan. Yang penting istri itu ya dapurnya ngebul. Itu makan pasti ngebul. Bahan-bahan murah. Ya kan? Beli Indomie 2 karton 2 bulan bisa ngebul itu. Seperti itu. Jadi itu penting itu, ya. Sangat-sangat penting. Spiritnya itu loh. Orang aja walaupun buta huruf dia akhirnya pintar ngomong consciousness. Gimana diundang terus, ayo kelas. Cinta guru harus belajar. Nah, perlu terus ujar-ujar yang kayak begitu. Kalau cinta guru ya harus mau dengar Zoom. Wah, itu penting. Toh itu bukan politis buat jiwanya sendiri ya. Apalagi nontonnya sambil nanti habis sambil nonton ada kopi lewat gitu. Ada soto lamongan lewat. Kan begitu. Syukur-syukur Mas Canim, ayo kita nonton. Soalnya saya ini adalah admin dari Evolusi Jiwa dan TBP setiap pagi. Tetangga-tetangga ayo. Siap. Saya kayak siap gitu, kayaknya berat banget kayak dari dasar ini kalau kayak orang munajat gitu, so artis dipanggil ayo ikut itu lah. Orang mun ayo ikut petani aja diajak ayo ikut nonton seperti itu ya. Jadi ini penting, gerakan ngajak gitu ya. Ayo. Mas Camin, tetangganya itu loh. Siapnya itu yang nyaring dari atas gunung, jangan dari dasar gunung. Siap. Nah, giliran tertawa kencang banget. Gilirannya ngajak siap. Gitu, kayak kena rematik. Ya awalnya manut ya itu. Gitu loh. Ngajak ke wajib berilmu itu. Wajib. Paling enak belajar di YKD itu. Kopi, teh lengkap. Dulu saya belajar itu bawa remason. Kalau jaga-jaga masuk angin, kasih remason biar hangat. Paling enggak kasih gosok di meridian paru-paru kan. Biar enggak pusing. Saking susahnya gitu. Oke ya. Dengan demikian, pernyataan hanya subjektif yang nyata itu premis subjektif murni, artinya itu sahadat. Hanya yang bisa sahadat, yang bisa ngomong yang nyata. Adapun yang abstrak itu baru belajar. Belum mengetahui.
Nah, kita aja di level ini belum. Di kampus aja ujian pakai joki, itu gimana ceritanya? Apalagi kalau mau bikin skripsi, saya dulu kerja di rental komputer di depan Uncok di Jogja. Saya dulu itu bos saya, itu ahli, pokoknya ayo jasa, judulnya sih jasa konsultasi, jasa bikin sebenarnya. Bukan jasa konsultasi, tapi jasa bikin skripsi dan tesis sampai diserta. Jasa bikin, bukan jasa konsultasi. Saya orang dalam lihat, wah iya saya kerja. Siapa ngetik ini? Siap, pokoknya yang penting bagi hasil ya. Pendidikan kita aja masih kan kita yang memperlakukan pendidikan seperti itu. Kita yang merusaknya. Karena nggak bisa bersaksi tadi itu. Subjektif murni itu sahadat. Sahadatnya itu sahadat apa dulu? Keutuhan dirinya dengan dirinya sendiri, keutuhan dirinya dengan diri-diri yang lain, keutuhan dirinya dengan makhluk-makhluk lain, keutuhan dirinya dengan yang mutlak. Itu sahadatnya. Kalau di Islam itu jelas itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dirumuskan seperti itu saja. Begitu. Oleh karena itu, reduksionis mekanistik sebenarnya hidup dalam realitas subjektif intrapsikis. Jadi, subjektif internal, bukan subjektif murni. Subjektif intrapsikis ini kan internal. Apa namanya itu ya? Ada istilahnya Hawking itu di buku Barfos, res extensa apa itu ya, res cogito, itu istilah orang sana. Kalau itu dulu ya, pagi ini soalnya habis ini ada kelas apa itu, Kawrujiwo ya. Jam berapa? Setengah 9 ya. Yeah. Ya habis ini kita sarapan dulu ini. Soalnya udah ngompori lagi. Ya Mas Imam punya kewajiban lah ngompori magetan gitu. Oke, jangan lupa nanti malam serbu linknya ya. Oke. Nanti biar orang Muna, yang isi juga orang Jawa ini ya. Nah, orang Muna nggak mau belajar. Oke lah itu dulu. Terima kasih ya. Jangan lupa tetap ya peradabannya harus naik ke no mind, lalu turun konseptual mind. Matur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asaf, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya nanti malam join di Transendensi Muna. Dan bagi teman-teman alumni bisa ikut Kaurajio ya setelah ini. Teman-teman bisa diajak ya saudara, kerabat, teman, tetangganya untuk join di Titik Balik Perubahan atau nyimak rekamannya di channel YouTube Evolusi Jiwa. Terima kasih, kita bertemu nanti insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.